Setiap orang yang mengalami sakit penyakit, tentu saja doa kepada Tuhan adalah ingin segera sembuh. Ingin dilepaskan dan dibebaskan dari penyakit yang membebaninya. Apalagi orang yang mengalami penyakit menahun cukup lama, terus berlangsung hingga kini. Tentu saja membuat kelelahan, membuat energi banyak terkuras untuk proses pengobatan yang dilakukan atau terapi yang sedang dijalankan. Dan ini tentu saja membuat doa seorang yang sedang sakit itu makin diserukan kepada Tuhan untuk supaya ia segera bisa bebas dari penyakitnya. Ini adalah hal yang sangat wajar. Sakit ingin sembuh. Namun apakah sekedar sembuh saja itu sudah cukup untuk menyatakan sebuah pengalaman iman kita bersama dengan Tuhan? Dan berbicara tentang pengalaman iman bersama dengan Tuhan, itu adalah perkara rohani, bukan sekedar jasmani. Karenanya tidak bisa kita dengan hanya sederhana saja berpikir bahwa kalau saya sakit, saya berdoa ingin sembuh saja, dalam arti sembuh dari penyakit fisik yang sedang diderita. Yang menarik di dalam kitab suci, Tuhan menggambarkan sebuah kesembuhan itu secara holistik. Tuhan bukan semata-mata melakukan sebuah mujizat atau kesembuhan bagi penyakit fisik yang diderita manusia, lalu setelah itu sudah hanya demonstrasi kuasa, sakit fisik lalu sembuh oleh mujizat. Dan apalagi ada banyak orang yang justru sekalipun beriman kepada Tuhan, tetapi Tuhan tidak menyatakan mujizat di mana sakit fisiknya itu menjadi pulih, dan mujizat juga tidak terjadi kepadanya yang menyebabkan dia dapat pulih seperti sedia kala. Dalam hal inilah tentu saja kita harus melihat secara lebih luas lagi, yaitu bahwa bicara soal kesembuhan itu bukan semata urusan fisik saja, tetapi dari mata iman itu mencakup seluruhnya, fisik maupun rohani. Karena itu, betapa pentingnya kita memahami tentang arti kesembuhan yang Tuhan kerjakan buat manusia. Karena buat Tuhan, yang namanya menyembuhkan itu adalah mengutuhkan, sembuh dan utuh. Saya Nikolas Kurniawan kembali lagi menemani di dalam Sabda Tuhan hari ini, dari sebuah peristiwa di mana Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum, Matius pasal 8 ayat 5 sampai 13. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh, dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi, dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku kerjakan ini, maka ia mengerjakannya." Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan surga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya." Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Peristiwa kesembuhan yang tertulis di dalam Matius pasal 8 ayat 5 sampai 13 ini memiliki sebuah keunikan. Mengapa unik? Karena fokus utama di dalam kisah ini sesungguhnya bukan orang yang sakit, tetapi justru fokusnya adalah kepada sang perwira, majikan dari orang yang sakit lumpuh itu. Narasi ini mau memberitahukan kepada setiap kita
tentang sebuah makna kesembuhan yang sesungguhnya, yaitu kesembuhan tidak sesederhana dari sakit lalu sembuh. Penyakit fisik hilang lalu orang dinyatakan sembuh. Karena sesungguhnya dan pada dasarnya kalau mau berbicara tentang penyakit, kita semua membawa sebuah penyakit. Walaupun mungkin jasmani kita sehat, tetapi rohani kita sesungguhnya sakit, yaitu kita sudah membawa dosa. Dan inilah yang sebenarnya harus lebih disembuhkan melampaui sakit fisik yang sedang kita derita. Satu hal yang lagi menarik kita lihat di dalam Matius pasal 8 ini adalah Tuhan justru memuji sang perwira di Kapernaum itu. Yang mana perwira itu justru tidak memaksa Yesus untuk menyembuhkan fisik dari hambanya. Tetapi dia justru mengatakan kepada Yesus bahwa aku tidak layak. Ini sebenarnya merupakan satu tanda atau lambang kesembuhan seseorang yang mengalami sakit rohani. Yaitu apa? Obatnya adalah kerendahan hati. Dan perhatikan perwira ini seorang yang ternama di Kapernaum tapi bisa mengatakan kepada Yesus, aku tidak layak menerima Tuhan dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku akan sembuh. Sesungguhnya perwira ini sudah menyajikan sebuah obat buat setiap kita yang sakit rohani, yaitu bahwa ia memiliki kerendahan hati. Dan bukan itu saja, ia memiliki ketaatan hati. Makanya dia mengatakan, katakan saja sepatah kata, maka hamba itu akan sembuh. Dan dia menggambarkan tentang bagaimana sebagai seorang bawahan, ia juga adalah seorang yang harus patuh kepada atasannya. Dan dia juga harus melakukan apa yang diinstruksikan oleh atasannya. Dan ini merupakan satu dimensi iman yang Yesus puji dari perwira di Kapernaum itu. Karena ada banyak orang-orang yang waktu itu mengaku percaya dan beriman kepada Tuhan, tetapi memiliki sakit rohani di dalam hidupnya. Mereka menjadi ponga dengan keagamaan mereka, dan mereka juga merasa diri layak seolah-olah patut dihormati begitu rupa. Dan belum lagi juga banyak di antara mereka yang mengaku percaya dan beriman kepada Tuhan tetapi tidak taat melakukan apa yang Tuhan mau. Dan kerendahan hati serta ketaatan hati ini sesungguhnya menjadi pelajaran dari kisah tentang Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum itu. Karenanya Yesus lalu mengatakan kepada perwira itu, pulanglah, jadilah kepadamu seperti yang engkau percayai. Dengan kata lain bahwa percayanya sang perwira itu justru menjadi pintu masuk untuk kesembuhan terjadi bagi hambanya. Pelajaran yang kita tarik dari kisah ini adalah berbicara tentang kesembuhan sempurna yang Tuhan inginkan dan Tuhan harapkan dari setiap orang yang percaya kepadanya. Yaitu sembuh sempurna oleh Tuhan bukan semata sakit lenyap lalu sembuh, tetapi menjadi pribadi yang lengkap dan utuh. Dalam arti seperti sang perwira di Kapernaum itu, pribadi yang lengkap dan utuh di hadapan Tuhan adalah pribadi yang rendah hati dan taat hatinya kepada Tuhan, sehingga mengikuti apapun instruksi yang dari Tuhan yang diberikan kepadanya. Dan saat itu sesungguhnya di dalam cerita ini kita menemukan sang perwira ini sudah memiliki obat yang manjur untuk hambanya, yaitu kerendahan hatinya untuk datang kepada Tuhan dan ketaatan hatinya untuk mematuhi apa yang Tuhan katakan. Karenanya, mari kita belajar memahami akan arti sembuh yang sesungguhnya. Sembuh sempurna berarti menjadi lengkap dan utuh, bukan sekedar penyakit lenyap lalu sembuh. Karena sang penyembuh abadi yang sejati itu adalah sumber kekuatan kita untuk supaya kita bisa sembuh secara sempurna oleh kasih Allah yang sempurna itu. Selamat semangat lagi dan selamat menaruh pengharapan hanya kepada Tuhan, Sang Penyembuh dan Pengutuh kehidupan kita. Amin.